kan ya. Sepertinya nggak ada yang jelek kan nilainya tuh. Saya di kelas saya sepertinya paling rendah A- ya. Untuk 3 kelas ini sepertinya nggak inilah. Tidak ada yang jelek nilainya. Penilaian yang saya lakukan pada saat itu, selain substansi, saya juga menilai format, karena memang justru diminta oleh lembaga untuk juga menilai formatnya. Makanya kemudian kalian diminta mensubmitnya itu menggunakan Word ya. Jadi bisa ketahuan berapa marginnya, berapa fontnya, apa itu spasinya, terus sama ukuran kertas. Mungkin saya agak menyayangkan sih beberapa dari kalian mungkin ada yang kurang memperhatikan terkait dengan formatnya. Tapi memang saya memberikan bobotnya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi lumayan sih 10% lah untuk format. Kalau kalian betul semua formatnya, saya memberikan nilai 100. Kalau kurang 1, misalnya saya kurangi 5. Jadi ya beberapa ada kalian mungkin salah dalam menentukan marginnya. Marginnya kan harusnya 4433 kan ya. Ada yang mungkin berbeda marginnya, ada yang spasinya tidak sesuai, ada yang kertasnya, ada yang pada saat itu menggunakan kuarto, sesuai dengan yang diatur dalam soalnya kan A4. Jadi mungkin ya itu yang juga membuat nilai kalian berbeda-beda itu. Karena seperti itu. Terus selain format, substansi saya melihat beberapa aspek. Pertama judul, kedua adalah latar belakang, ketiga adalah research question, yang terakhir lain-lain. Lain-lain itu saya lebih ke arah novelty. Novelty-nya itu seperti apa sih? Kalau yang novelty-nya atau kebaruannya baru lebih jarang-jarang belum ada yang menulis. Biasanya saya berikan nilainya lebih tinggi di situ. Terus judul saya nilai kalau nggak salah sama dengan research question. Karena judul ini kan yang dia mengenerate rasa interest atau ketertarikan orang atau pembaca untuk membaca tulisan kalian. Jadi memang bagaimana judul itu bisa dibuat eye-catching yang bisa menarik orang untuk membaca isinya. Namun demikian, judul ini akan sangat terkait dengan isi. Di mana saya bisa melihat isinya kalau dalam proposal kan belum ada tuh pembahasan-pembahasannya. Saya lihat dari research question-nya, research question kalian. Apa sih yang kalian mau tanyakan kira-kira sehingga saya ada dapat gambaran apakah relevan nggak sih dengan judul kalian, apakah sesuai dengan ekspektasi saya ketika saya membaca judulnya di awal. Jadi oke, mungkin judulnya seperti ini sangat membastis, tapi setelah saya baca, oh ternyata isinya cuma seperti ini doang. Jadi ya mungkin judulnya yang terlalu membastis, yang membuat overestimate pembaca setelah baca isinya, ya ternyata kayak gini aja ininya, paparannya gitu, bahannya seperti itu ya. Terus terkait dengan latar belakang, tentunya saya selain tentunya relevansi saya nilai ya, relevansi teorinya, backgroundnya, bagaimana kalian bisa menjahit misalnya dari fenomena yang kalian amati menjadi suatu urgensi. Banyak memang yang dari kalian yang sudah mampu mengenerate itu menjadi suatu urgensi.
yang kemudian oh ya memang layak untuk dikaji. Tapi mungkin dari beberapa ada proposal kalian belum menggambarkan urgensi kalian mau menulis ini apa sih? Kenapa kalian butuh menulis ini? Kalau misalnya fine-fine aja, ngapain ditulis gitu? Kalau fine-fine aja ngapain ditulis? Itu sih. Dan kalau kedepannya ini bakal jadi KTT kalian, ya mohon bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing kalian. Seperti itu ya. Kemarin, minggu-minggu kemarin tuh ada yang sempat mengirimkan WA ke saya atau email ke saya terkait dengan mau konsultasi lebih lanjut untuk proposal maupun KTTA ya. Meskipun sudah ada dosen pembimbing, tapi masih ada beberapa yang memang menanyakan. Saya nggak masalah, karena memang itu salah satu mungkin ya mungkin kalian mau mencari lebih tambahan inspirasi, oke, dan nggak masalah. Beberapa sudah saya jawab, tapi mungkin kalau misalnya ada yang belum saya jawab, tolong saya bisa di-up lagi ya, bisa diingatkan lagi. Bukannya saya tidak mau menjawab, mungkin pada saat saya menerima itu, saya lagi banyak assignment, sehingga mungkin sudah sempat baca tapi belum sempat respon, dan seringkali itu terkubur di bawah-bawah tuh. Saya karena menerima WA, apalagi email itu hariannya cukup banyak gitu. Jadi tolong diingatkan saja kalau memang ada yang belum sempat saya jawab ya. Saya bukan berarti tidak menjawab, tapi mungkin terlupa atau terkubur di bawah-bawah. Ya, kalau misalnya ada yang merasa sudah mengirimkan tapi belum saya respon, silakan saja. Gitu ya. Jadi itu mungkin terkait dengan UTS kemarin ya, terkait dengan proposal penelitian. Beberapa mungkin sudah kita paparkan kemarin ya, tapi mungkin tidak bisa semuanya kalian presentasikan karena keterbatasan waktu. Tapi saya nilai masih bagus lah, masih cukup bagus. Ada yang memang beberapa yang A minus, itu mungkin perlu wrap up lebih lanjut ya dengan dosen pembimbing kalian. Kalau itu akan jadi KTTA kalian selanjutnya, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut dulu dengan pokok bahasan berikutnya. Saya sudah buka tadi, tutup. Oh ya, saya belum share ya. Ya, saya barusan share bahan paparan saya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pokok bahasan kita selanjutnya adalah analisis data kualitatif. Kalau kalian lihat di gambar ini adalah potongan-potongan puzzle yang kalau sekarang ini masih belum kelihatan. Apa sih gambarnya? Nah, ini analogi dari proses analisis untuk kualitatif yang kita lakukan. Jadi sebenarnya sudah ada nih data-datanya.
Di sini ada potongan puzzle yang bentuknya, yang warnanya hijau, ada yang warnanya orange, ada yang biru, birunya pun ada biru tua, biru muda, ada yang warnanya merah, ada yang kuning, dan sebagainya. Dan ini sepertinya sudah dikelompok-kelompokkan. Kelompok-kelompokan, dikelompok-kelompokkan berdasarkan warna kalau saya lihat. Walaupun mungkin masih ada yang bercampur ya. Tapi kita belum bisa melihat nih, apa sih sebenarnya gambarnya nanti. Penyusunan puzzle ini menjadi suatu gambar is a big headache pastinya. Namun demikian, bagaimana kita mengumpulkan berbagai potongan-potongan puzzle ini juga another big headache sebenarnya. Tidak hanya sekedar menyusun, kita harus cari tahu dulu sebenarnya. Data-data ini adanya dari mana sih? Potongan-potongan puzzle ini bisa didapatkannya di mana? Kemudian kita bisa kelompokkan ini ke dalam mana? Apakah ini merah, pink, kuning, hijau, dan sebagainya. Karena terkadang kita belum tahu ini datanya dapatnya dari mana. Apakah sesuai dengan narasumber kita bisa diperoleh atau tidak. Seperti itu ya. Yang saya contohkan misalnya, saya lagi ikut tim untuk kajian ini, apa namanya, pengembangan energi alternatif ya, energi EBT, energi baru dan terbarukan, EBT. Kita mulai dari blank space dulu. Kita dari blank canvas, kita mau mengidentifikasi siapa sih kira-kira stakeholder yang terkait. Kita sudah mengidentifikasi pelaku usaha pastinya ya, dan asosiasi. Terus kita KL, sektor terkait. Misalnya kalau EBT itu energi baru terbarukan, dia sektor pembinanya adalah Kementerian SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Terus kita melihat ada pemerhati, misalnya akademisi, yang memang day to day mereka meneliti masalah energi terbarukan. Terus ada lagi mungkin sektor terkait. Saya berhenti dulu ya, lagi ada azan di tempat saya.
Oke, saya lanjutkan. Nggak enak kalau saya saingan sama Azan soalnya. Sampai di mana tadi saya? Sampai EBT ya. Nah, jadi untuk menyusun ini merupakan permasalahan lain gitu. Tapi sebelum kita bisa melangkah ke permasalahan dalam penyusunan, menghubungkan potongan-potongan puzzle ini menjadi suatu gambar yang berarti, suatu tinjauan yang berarti, atau analisis yang berarti, atau big picture, apapun itu, kita pertama harus bagaimana caranya kita mengumpulkan potongan-potongan puzzle ini. Kalau data kualitatif, saya tidak lagi berbicara yang kuantitatif ya. Kualitatif ada beberapa cara. Yang paling utama tentunya dari interview ya, walaupun kita juga bisa melakukan metode kuesioner yang semi structured. Kalau yang structured kurang tepat kalau kita mau memperoleh data kualitatif. Tapi untuk kuesioner bisa kita dapatkan dengan menggunakan yang semi structured. Nah, kalau untuk wawancara sendiri, memang kita bisa menggunakan namanya unstructured interview. Artinya kita biarkan saja si narasumbernya nanti berbicara tentang masalah ini. Apapun itu misalnya. Namun demikian kelemahannya, dan ini biasanya wawancara narasumber bisa akan terbuka akan banyak hal. Tidak perlu dibatas-batasi. Namun demikian, ada sedikit masalah kalau kita membebaskan wawancara ini tidak terstruktur. Kita bisa terbawa oleh apa yang dimaui oleh narasumber, sehingga kemudian akan melenceng dari yang arah tujuan kajian kita. Berbeda mungkin bukan jawaban yang berbeda ya, tapi mungkin itu bukan sesuatu hal yang relevan. Makanya kemudian banyak yang menyarankan lebih baik menggunakan semi structure dengan open ended tapi semi structure. Artinya apa? Kita mungkin tidak mengarahkan, tapi juga tidak melepaskan. Misalnya waktu itu sudah saya mencontohkan. Kita tanyakan, apakah menurut Mbak atau Ibu ke depannya tahun 2021-2022 bagaimana menurut pandangan Bapak dan Ibu terhadap prospek perekonomian tahun 2021-2022 di Indonesia? Nah, itu kan kita sudah bisa memprediksi jawabannya. Jawabannya tetap sama dengan tahun sebelumnya, atau lebih buruk dari tahun sebelumnya, atau meningkat. 3 itu minimal, atau mungkin 2, meningkat atau turun, seperti itu. Nah, dari masing-masing cabang probability jawaban, kita juga sebutkan, kalau misalnya dia bilang meningkat, kamu mungkin langsung menanyakan, kira-kira menurut Bapak, sektor-sektor mana aja yang mengalami recovery lebih cepat dibandingkan sektor yang lainnya. Nah, seperti itu sudah langsung dijawabkan. Tapi kalau dia bilang perekonomian makin merosot, jangan kamu langsung jawab langsung nanya yang menurut Bapak mana yang paling meningkat. Bukan saya bilangnya merosot. Nah, seperti itu. Jadi kamu udah langsung bisa memprediksi kalau dia jawabnya merosot, ya berarti pertanyaan berikutnya, oh kalau begitu kalau menurut Bapak merosot, kira-kira sektor mana Pak yang terdampak lebih hebat lagi dibandingkan dengan ini, dengan tahun ini gitu kan? Sekarang misalnya pariwisata gitu, apalagi kira-kira seperti itu, langsung kamu membuat desainnya pertanyaan seperti itu. Tapi jangan kemudian dengan kamu memframe seperti itu, pertanyaannya dibuat singkat-singkat. Jawabannya dibuat jadi mudah singkat-singkat. Jadi agak-agak close-ended gitu.
Jangan kamu bertanya, menurut Bapak tahun 2021 Indonesia sudah recover atau belum? Kalau narasumbernya yang lagi males, dia langsung bilang, sudah atau belum? Ya udah kan sesuai kan menjawab pertanyaan kamu kan? Kayaknya sudah Mbak. Ya udah, selesai langsung. Kayaknya belum Mbak. Nah kan kamu jadi bingung. Oh belum ya Pak ya. Nah kamu harus menggali lagi mau nggak mau. Makanya kemudian hindarilah kalian membuat pertanyaan-pertanyaan kalau diwawancara ya. Kalau itu dia case-nya adalah questionnaire, silakan gunakan itu. Tapi kalau diwawancara, hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab oleh narasumber dengan cepat. Ya atau tidak? Setuju atau tidak? Oh, setuju Mbak. Sudah selesai. Berbeda dengan kita questionnaire gitu. Kalau setuju, bagaimana menurut? Kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya? Itu kan questionnaire. Tapi kalau kita bertanya, tentunya akan lebih flow-nya akan lebih interaktif. Gitu. Makanya kemudian bagaimana desainnya itu kita set tidak close, open, tapi juga kita bisa menebak alurnya. Nah, dengan kita menggunakan semi-structured, ada lagi keuntungannya. Ketika kemudian narasumber itu agak meleset dari yang kita arah pembicaraan kita, gitu, kita bisa langsung mengembalikannya ke jalan yang benar, gitu ya. Bukan sirotol mustaqim ya, maksudnya menjadikan ya ke tracknya itu kita maunya apa, gitu. Misalnya kita ide penelitian kita itu misalnya insentif perpajakan untuk PEN pemulihan ekonomi nasional khusus buat UMKM kuliner misalnya. Itu yang dalam riset question kamu, dalam topik penelitian kamu. Tapi kemudian si narasumber ini melenceng. Dia ceritainnya malah sektor pariwisata seperti itu, melenceng karena mungkin dia baru-baru ini meneliti masalah sektor pariwisata. Itu pariwisata sangat terdampak, Bali sepi dan sebagainya, lokasi-lokasi hiburan, bioskop sepi, pariwisata seperti itu. Tapi itu kan bukan skop kita. Jangan kamu kemudian memotong seperti kalau kalian nonton Mata Najwa, si Mbak Nana itu langsung bilang, "Oh, Pak, itu tidak menjawab pertanyaan saya," gitu. Nah, nggak bisa seperti itu kalau kalian lagi interview. Kalau Mbak Nana itu kan sudah levelnya sudah di atas gitu ya. Jadi bisa lah kalau dia mau memotong langsung, "Pak, tidak menjawab pertanyaan saya," gitu seperti itu. Apalagi kalau kalian langsung bilang, "Pak, jaka sembung bawa golok." Nah, itu kan nggak pas gitu ya. Bagaimana kemudian kamu bisa mengarahkannya untuk kembali ke jalan yang on the track tadi, yang jalan yang benar tadi? Biarkan dia cerita dulu sampai satu titik yang kira-kira bisa kamu cut, langsung kamu gitu kan. Wah, menarik Pak ya. Kalau ternyata COVID ini berpengaruh sangat sangat besar terhadap sektor pariwisata, sehingga kemudian dukungan pemerintah memang tepat kalau diberikan ke situ. Pertanyaan saya Pak, kalau kira-kira kalau UMKM kuliner itu apakah dampaknya sama Pak ya? Terdampak sama nggak sih dengan pariwisata? Kamu balikan ke sana gitu. Tapi kamu sudah meng-acknowledge, kamu sudah mendengarkan gitu. Kalau apa yang diomong sebelum kau dengarkan, tetap kamu interest, tapi kamu balikkan. Sehingga kemudian dia, oh iya kan, yang ditanyain dari tadi UMKM sektor kuliner, kenapa saya bahasnya pariwisata gitu. Nah, kemudian dia bisa merangkai lagi, kembali lagi. Makanya memang lebih disarankan yang semi-structured ketimbang unstructured interview ya. Kalau unstructured nanti kamu bisa ke bawah tuh kemana-mana. Biarin aja narasumbernya mau ngomong alur ngidul lah, yang penting topiknya ini gitu. Tapi kadang-kadang nggak bisa dikontrol gitu, karena
narasumber, apalagi yang memang hobinya ngomong gitu ya, bisa-bisa dia bisa kemana-mana tuh nanti arahnya ngomongnya itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Satu hal juga yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah kapan kita bisa mulai menganalisis datanya. Kalau kualitatif, kita dengan mudah bisa mulai menganalisis bahwa menurut asosiasi, tadi kalau contohnya EBT ya, menurut asosiasi, hal-hal inilah yang diperlukan dari pemerintah, dukungan pemerintah. Ini mulai dari insentif perpajakan, subsidinya, atau mungkin pengaturan regulasi sektoralnya dan sebagainya. Itu sudah bisa langsung dikumpulkan di analisis. Menurut dari KL, Kementerian lembaga terkait, sudah bisa dianalisis. Menurut KL, inilah dukungan yang telah diberikan dalam bentuk regulasi sektoralnya, asistensi dan sebagainya misalnya. Seperti itu. Dan bisa mungkin dilakukan interpretasi. Apakah memang sudah insentifnya sudah memenuhi atau memadai atau belum. Tapi kalau kuantitatif, kita nggak bisa datanya baru sebagian kita terima, kita sudah langsung menganalisis data. Yang ada, kita bisa menciptakan atau menimbulkan misleading, kesalahpahaman. Misalnya, kalian lagi mau mencari data terkait dengan kepadatan penduduk, ya. Atau mungkin jumlah anak usia sekolah yang ada di Indonesia. Kalian bagi-bagi per wilayah, misalnya provinsi lah, let's say provinsi 34. Data yang kamu peroleh baru 10 misalnya. Tapi kamu sudah mempresentasikan itu. Menurut data yang kami miliki, jumlah anak sekolah, jumlah anak usia sekolah di Indonesia tahun 2018 terbesar di wilayah Sulawesi Tengah, misalnya Sulteng, misalnya seperti itu. Ya, data statistik betul, karena kelihatan Sulawesi Tengah ternyata paling tinggi, tapi datanya belum lengkap. DKI Jakarta mungkin belum masuk, Jawa Barat mungkin belum masuk, Lampung belum masuk, dan sebagainya. Kalau seperti itu, bisa kemudian kamu membuat orang lain jadi mislead. Oke, kalau yang memang orang sudah tahu Indonesia, apalagi orang Indonesia ya, peneliti-peneliti Indonesia, gitu, kamu paparin di misalnya di seminar nasional, akan diketawain gitu. Nggak bisa. Tapi kalau kemudian kamu paparin misalnya atau diambil sama orang Afrika, misalnya dari Botswana, ada orang kuliah mahasiswa dari Botswana di sana. In Indonesia, school age, the population is heavily located in Central Sulawesi. Seperti itu. Apakah itu benar kemudian kesimpulannya? Jadinya misleading. Karena belum menggambarkan seluruh data set yang ada. Padahal kamu mengklaim itu adalah data angka usia sekolah di seluruh Indonesia. Padahal baru beberapa wilayah, kecuali kalau kamu batasi memang di wilayah di luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Nah, oke, seperti itu. Berarti nggak relevan. Data DKI Jakarta belum ada, nggak relevan. Data Jawa Barat nggak relevan. Data Lampung nggak relevan. Tapi kalau kamu bicaranya populasinya adalah seluruh Indonesia, kamu baru dapat datanya 10 dari 34 provinsi, tidak bisa kamu kemudian membuat ranking langsung bahwa yang terbesar Sulawesi Tengah,
Yang terkecil misalnya, ini misalnya ya, misalnya Sumba, Nusa Tenggara misalnya. Nggak bisa seperti itu. Karena mungkin ada wilayah lain yang bukan, mungkin 1, 2, 3-nya akan berubah setelah seluruh data didapatkan. Maka nggak bisa kemudian analisis kita lakukan sebelum data itu selesai semuanya kita kumpulkan. Nah, kalau kualitatif itu bisa kita tadi secara parsial kita langsung lakukan analisis seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Enggak? Izin Pak, bertanya Pak. Silakan. Nomor berapa Mas Fajar? Nomor 11 Pak. 11 ya. Apakah wawancara itu harus secara verbal gitu Pak? Atau apakah bisa wawancara secara tulisan begitu? Itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Nomor berapa Mas? Sorry Mas. Nomor 11 Pak. 11 ya. Yang disebut interview itu pastinya langsung. Kalau tertulis itu mungkin lebih ke arah kuesioner ya. Walaupun ada yang bilang katanya wawancara tertulis. Mungkin kurang tepat kali kalau wawancara itu dilakukan tertulis ya. Kalau tertulis itu lebih tepat adalah melakukan kuesioner, walaupun kuesioner mungkin tadi open ended. Apa menurut saudara apa yang bisa menyebabkan Indonesia, pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa recover setelah pandemi COVID? Nah, itu langsung dituliskan oleh yang diwawancara seperti itu. It's okay, itu memang masih agak-agak blur apakah itu termasuk dalam pengertian wawancara atau itu termasuk dalam kegiatan kuesioner ya. Tapi saya condongnya ke arah kuesioner. Kalau wawancara, kalaupun tidak bisa langsung, tapi menggunakan media lainnya, by phone, langsung ya. Terus kalau sekarang nggak bisa ketemu langsung, by Zoom berarti seperti ini gitu ya. Kalau yang tadi masih walaupun ada yang bilang dan sering juga permintaan wawancara tertulis gitu ya. Mungkin wawancara bukan tertulis, jawabannya tertulis gitu. Jadi ya bisa lah mungkin kalau mau dianggap itu sebagai wawancara. Tapi saya lebih prefer kalau itu dianggap sebagai questionnaire kali. Questionnaire pertanyaan. Itu ya Mas Fajar ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, izin tanya Pak. Ya, siapa ini? Felicia. Oh, Felicia, 14 ya. Pak, terkait transkrip wawancara, apakah harus kalimatnya formal atau bisa mutlak, maksudnya kayak informal gitu, apa yang benar-benar dibicarakan tuh di copy paste gitu Pak? Oke, ini saya simpan dulu nanti ya. Ya Pak. Oke, yang lain ada? Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu untuk nanti bisa menjawab pertanyaannya Mbak Felicia karena kita belum masuk sebenarnya. Oke, lanjut ya. Kita tadi sampai sini bahwa kalau kualitatif kita bisa langsung interpretasi at the same time walaupun datanya belum kumpul 100%. Sementara kalau kuantitatif nggak bisa kita langsung interpretasi data kalau datanya belum terkumpul semuanya karena bisa terjadi misleading. Tadi saya sampaikan school age atau angka anak-anak sekolah ternyata yang tertinggi jadinya di Sulawesi Tengah karena data-data yang Jawa, yang Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat belum masuk. Oke, saya lanjutkan dulu. Jenis-jenis data kualitatif apa aja sih? Pertama pasti data verbal.
Kalau kalian melakukan interview langsung, nah itu data verbal. Kalian dengar sendiri, itu data verbal, ya. Tapi ada juga data tekstual, misalnya sudah ada transkrip rekaman seperti yang tadi saya kirimkan, transkrip interview. Nah, itu bisa data tekstual. Atau data misalnya BAP, berita acara hasil rapat ya. Berita acara rapatnya, pertemuan. Atau ada summary of meeting namanya, atau minutes of meeting. Nah, itu data tekstual. Atau kalau kayak misalnya saya sekarang ini lagi mengajar gini kuliah, kalian bisa mendapatkan dua berarti. Data verbal yang saya omongin sama data tekstualnya. Apa data tekstualnya? Bahan yang tadi saya share. Seperti itu. Nah, data verbal dan data tekstual bisa sama kalau misalnya contohnya misalnya PPT, bahan PPT tadi itu benar-benar semua yang ada di PPT saya jelaskan, dan yang saya jelaskan ada di PPT semuanya. Kalau saya kan nggak seperti itu kan selama ini ya. Saya lebih kalau untuk PPT itu ke poin-poinnya saja. Sementara banyak hal-hal yang mungkin contoh-contoh terutama yang tidak tertulis dalam paparan. Itu tapi saya jelaskan. Nah, ini biasa stylenya narasumber dari luar negeri juga seperti ini. Mereka kalau paparan itu slide-nya kadang-kadang nggak sampai 10 halaman. Tapi bisa mereka menerangkan itu 1 jam tanpa putus. 10 halaman loh. Intinya apa? Dia tuh mau memberikan message bahwa you can have my slide, but you cannot understand without me explaining to you. Seperti itu. Jadi itu hanya supplemental saja itu. Berbeda dengan orang Indonesia yang kadang-kadang misalnya dari laporan langsung di copy paste masuk ke dalam paparan. Ingat, PPT itu kan PowerPoint. Jadi harusnya the power of point, bukan teks. Tidak ada harusnya teks-teks yang penjelasan rumit masuk ke dalam paparan. Nah, memang kalau orang Indonesia kebiasaannya udah dimasukin aja, biar apa? Self-explanatory. Biar kalau orang yang baca udah langsung ngerti. Gitu. Ya memang bagus sih bagi-bagi ilmu gitu, tapi kalau dari expert luar negeri, mereka malah jadinya dapat panggilan dari mana-mana gitu, karena mereka emang butuh dijelaskan lagi. Coba can you explain? Padahal udah pernah ini kan gitu, dan jadinya kayak ilmunya jadi nggak pasaran memang, karena hanya membaca paparan saja nggak, there will not enough pokoknya nggak inilah, harus ada orang yang memang membaca. Menerangkan lanjut. Di bulan November kemarin saya mengadakan series discussion dengan profesor dari University of Western Australia atas donor dari GIZ Jerman. Dia profesor di salah satu di universitas di Australia ya, UA namanya kalau University of Western Australia, UWA. Paparannya itu hanya kalimat-kalimat singkat, thread, text reform. Jadi ini. Tapi yang dipaparkan inti-intinya ya jauh lebih berisi daripada bentuk paparannya. Kayak seperti saya inilah, apa nih data verbal, data tekstual, data visual. Kalian nggak bisa langsung mengetahui definisinya kalau tidak saya jelaskan tadi kan. Seperti itu. Jadi data verbal mungkin sama dengan data tekstual, atau data tekstual sama dengan data verbal, tapi tidak mesti harus sama seperti tadi. Oke. Yang berikutnya adalah data visual. Nah, berbeda dengan data verbal dan data tekstual, data visual ini bisa kita dapatkan hanya dengan kita melihat atau mengamati saja. Dulu waktu itu pernah sudah
sudah pernah saya sampaikan. Contohnya misalnya ketika kalian lagi mau melakukan kajian terkait misalnya reformasi birokrasi. Misalnya kalian mau mengambil pokoknya, subpokoknya misalnya rumpunnya misalnya itu bagaimana pencegahan korupsi misalnya di wilayah di instansi Kementerian Keuangan. Kalian masuk ke salah satu kantor di Kementerian Keuangan, kalian lihat di situ misalnya ada plakat pernyataan sikap. Misalnya di situ bilang wilayah ini bebas dari KKN, gitu. Atau ada kalau di kami di BKF itu kita pasang ada piagam fakta integritas bahwa kami bersedia untuk melakukan pencegahan KKN dengan cara ABCDE, tidak menerima, tidak menjanjikan dan sebagainya. Dan itu ditandatangan oleh seluruh pejabat yang ada di situ, termasuk saya pada saat itu di situ, dan kita frame, taruh di dinding. Ketika kalian masuk di BKF, langsung melihat itu, kalian udah langsung lihat, oh ternyata BKF sudah menerapkan ada norma ataupun prinsip-prinsip yang memang dalam rangka pencegahan korupsi KKN gitu. Itu sudah satu hal sendiri model. Oh, udah centang satu berarti. Tinggal nanti kita lihat apakah itu terdokumentasikan dalam suatu bentuk peraturan, misalnya peraturan kepala BKF. Apakah memang bagaimana implementasinya? Apakah pegawai-pegawai sudah dilakukan sosialisasi dan sebagainya? Itu lain hal. Tapi yang penting kelihatan sudah. Itu pakai data visual. Langsung sudah kelihatan. Gitu ya. Contoh lagi misalnya ini misalnya ketika kalian mau mengetahui faktor-faktor penyebab atau prevalensi merokok di kalangan anak-anak sekolah seperti itu. Apa saja yang diteliti. Kalian kemudian menginterview beberapa pihak di sekolah. Ketika kalian masuk di sekolah tersebut, sudah ada misalnya papan wilayah sekolah ini atau dilarang di wilayah sekolah ini bebas asap rokok seperti itu. Nah, berarti sudah ada pernyataan dari pihak sekolah bahwa di lingkungan sekolah ini, baik itu di kantin, di toilet, di ruang guru, di belakang, di taman, sebagai tidak boleh ada siapapun yang merokok, tidak tanpa kecuali apakah gurunya, apakah penjaga sekolah, penjaga kantin, satpam dan sebagainya, pokoknya tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada guru yang merokok, misalnya terus dia keluar sekolah, misalnya berdiri di depan pagar, ya sebenarnya nggak salah juga dia. Kenapa? Karena sudah bukan di wilayah sekolah. Yang salah kalau dia merokok di dalam sekolah, di ruang guru misalnya, atau di toilet misalnya, itu salah. Tapi kalau dia keluar, ya sudah di luar. Dia akan merokok juga kan nggak dilarang sebenarnya. Kalau sudah adult ya. Tapi ya mungkin itu salah satu hasil dari observasi kamu. Tapi intinya adalah bahwa sudah ada pernyataan sikap dari pihak sekolah yang tidak memperbolehkan itu ada di lingkungan sekolah. Dari situ udah di note satu. Tinggal nanti implementasinya seperti apa. Oh, implementasinya ternyata guru-guru tidak ada yang merokok di wilayah sekolah, di lingkungan sekolah. Tapi ternyata ada tuh yang di depan persis gitu. Nggak salah dia, tapi jangan-jangan itu yang itu kan dilihat sama anak-anak sekolah, anak-anak di sini gitu. Itu mungkin salah satu rekomendasinya ya, kalau memang mau merokok jauh-jauhan dikit lah dari sekolah gitu. Jangan seolah-olah kayak mengakali peraturan gitu, keluar sebentar sudah di luar dari lingkungan sekolah boleh merokok di situ. Nggak salah memang, nggak salah gitu. Tapi secara etika kan nggak benar. Kalau melanggar aturan nggak juga kan, di luar pagarnya sekolah itu berarti sudah bukan lingkungan sekolah lagi. Seperti itu ya. Itu data visual. Jadi ada 3 ya. Ada data verbal,
ada data tekstual, ada data visual. Data tekstual, contohnya misalnya tadi summary rapatnya. Terus, nah kadang-kadang ada yang ambigu nih, bisa masuk ke dalam data tekstual, bisa juga sebagai data visual. Contohnya apa? Misalnya struktur organisasi. Kalau itu dia bentuknya adalah dalam bentuk di ADART-nya atau dalam company profile-nya di dalam dokumen tercatat, itu ya masuknya data tekstual kan. Tapi kalau ternyata struktur organisasinya itu dicetak besar, terus dipajang lah di dinding kantor, apalagi di depan misalnya, ya itu bukan lagi data tekstual kalau seperti itu. Karena bisa langsung visible, bisa langsung dilihat, bisa masuk ke dalam data visual. Makanya sebenarnya antara yang ini hanya pengelompokan saja itu, dan saya tidak terlalu concern terkait dengan clustering ini. Yang penting kalian tahu sebenarnya intinya seperti itu. Verbal itu seperti apa, tekstual seperti apa, dan visual seperti apa. Seperti itu ya. Ini kalian baca sendiri. Pada intinya adalah dalam melakukan analisis data kualitatif ini sebenarnya dia tidak seperti ban berjalan, harus sequence. Apakah interaktif dulu, gradual atau interaktif, silakan bisa digunakan bagaimanapun. Yang pasti dia bukan suatu proses yang mekanis yang harus melakukan ini dulu, sequence A dulu, baru bisa B, baru bisa C. Boleh dibalik, C dulu, A, baru B, dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini juga mohon kalian pelajari contoh-contohnya analisis data kualitatif, ada thematic analysis, template analysis, grounded theory analysis, ada deductive explanation building, dan sebagainya. Sama seperti tadi, saya tidak terlalu concern terkait dengan clustering ini ya. Terutama apalagi ujian kita pun nanti tidak berupa apa sih yang dimaksud dengan thematic analysis? Apa yang dimaksud sebagai discourse analysis? Enggak seperti itu. Kita lebih ke arah bagaimana bisa diimplementasikan dalam bentuk KTTA. Tapi ini worthy untuk kalian pelajari sendiri di bahan yang di buku referensi yang sudah yang sudah dibagikan kemarin ya. Dan fokus kita, pembahasan kita memang lebih ke arah yang pertama ini ya, thematic analysis, karena ini memang menjadi seperti basic approach untuk beberapa analisis lainnya. Ini bisa digunakan untuk pendekatan lainnya ya. Apa yang pertama kalian harus lakukan untuk bisa thematic analysis? Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Felicia. Transkrip. Kita harus membuat transkrip wawancara. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan wawancara, kita harus selalu menjaga anonimitas partisipan. Kalau misalnya dia keberatan disebutkan identitasnya, jangan kalian tuliskan dalam nanti transkripnya itu namanya. Misalnya apakah Ani, Budi, Amir, atau Fajar, Ika, dan sebagainya. Kecuali kalau memang dia nggak masalah. Kalau misalnya mereka tidak mengizinkan nama yang disebut, silakan sebutkan saja kode. Misalnya kalian mewawancara AR dan fungsional pemeriksa. Ya sudah, kalian coding saja. AR1, AR2, AR3, pemeriksa 1, pemeriksa 2, dan sebagainya gitu. Kan itu tidak menghilangkan esensi. Yang esensinya adalah jawaban-jawaban dari mereka seperti itu. Jadi selalu pastikan anonimitas dari responden atau dari narasumber ini dijaga gitu ya. Dan kalau mereka tidak berkenan untuk dilakukan recording, jangan kalian diam-diam ngumpet-ngumpet melakukan recording. Karena secara etika tidak diperbolehkan. Makanya di awal ketika wawancara, atau mungkin pada saat kalian janji untuk wawancara,
tanyakan dulu, dipastikan Bapak berkenan nggak nanti ketika, atau Ibu berkenan nggak nanti ketika wawancara kami melakukan perekaman untuk kepentingan administrasi kami dan sebagainya. Seperti itu dijelaskan. Oke, silakan. Nah, kalau sudah dapat persetujuan, bisa kita rekod. Kalau tidak disetujui, jangan direkod karena tidak etis. Bagaimana misalnya sudah disetujui menggunakan wawancara? Bagaimana kemudian langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita membuat transkrip. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Felicia. Bagaimana kita melakukan transkrip? Yang paling ultimate, stenografi yang paling ultimate adalah di pengadilan. Di pengadilan itu bahkan tidak hanya sekedar struktur katanya, tapi suasana dalam persidangan ketika persidangan terjadi, itu pun dicatat di dalam transkrip. Misalnya ketika ditanya suatu pertanyaan oleh hakim misalnya, si saksi ini dia beberapa kali mungkin membuka kacamatanya, gitu, bersihin, terus pakai lagi, atau mungkin garuk-garuk kepala, atau mungkin mengusap keringat gitu di keningnya, itu dituliskan bahkan. Saksi mengusap keringat, saksi memegang-megang telinga, misalnya telinga kanan atau telinga kiri, atau menggaruk-garuk kepalanya dengan tangan kiri. Karena itu akan digunakan untuk analisis dari sisi psikologis. Jangan-jangan saksinya mungkin not telling the truth gitu misalnya, berbohong. Atau misalnya kayak tadi saya bilang penyeka keringat, ngelap keringat, padahal situasinya ini ruangannya pakai full AC. Kok dia merasa kepanasan? Jangan-jangan dia keringat dingin gara-gara menyembunyikan sesuatu, hiding something kan? Seperti itu. Nah, bagaimana kalau transkrip wawancara kita ini? Tidak mungkin tidak sejauh itu ya. Tapi yang pasti memang terjemahkanlah apa yang disampaikan oleh narasumber tadi ke dalam tulisan. Termasuk misalnya dia batuk, tulisan aja. Narasumber batuk, berdeham misalnya, atau misalnya misal kayak tadi atau misalnya atau dia berulang kali dia ngomong seperti itu, kamu tulis aja semuanya. Menurut saya sepertinya sih, saya nggak tahu ya kalau yang lain berpendapat seperti apa, tapi menurut saya sepertinya harusnya kayak gini gitu. Nah, kalau dia ngomongnya memang seperti itu, tulislah seperti itu. Walaupun intinya sebenarnya ya ini gitu doang. Dia mengulang-ulang beberapa kali, termasuk kesalahan dia ngomong, kesalahan dia pengucapan, misalnya mungkin dia menggunakan kalimat-kalimat yang non formal gitu ya. Emang mestinya kayak gitu tuh. Nah, kalian tulis semuanya. Padahal harusnya kalau dalam bahasa formal kan tidak seperti itu kan. Namun demikian, ketika kalian memasukkan itu ke dalam laporan, jangan kalian copy lah itu ke dalam laporan dari transkrip. Saya pernah nemu tuh, ada kakak kelas kalian menuliskan hasil dari wawancaranya sesuai dengan transkrip. Saya jadi ketawa sendiri bacanya. Jadi apa-apa yang tadi diomongkan dalam transkrip langsung demikian ditanyakan. Ketika misalnya wawancaranya dengan bendahara, terus dia tanya bagaimana Bu pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak selama ini di kantor Ibu. Kan kalau sudah dengan bahasa informal kalian wawancara itu kan sudah mungkin nggak terstruktur ya. Kadang-kadang ini sih saya mungkin kadang-kadang telat, kadang-kadang enggak gitu. Terus ya ini karena kan kerjaan saya bukan cuma ngurusin pajak doang. Saya kan juga ada kerjaan lain selain ini gitu. Jadi ya kadang-kadang ya itu suka telat lah, terus tapi besoknya saya bayar kok.
Nah itu dia tulis semua, dia langsung kemudian kopas gitu. Kita, wah ini belum ngerti esensinya pada saat pelaporan ini. Saya nggak tahu apa pada saat apa namanya, pada saat pelajaran materi ini pendidikan sosial, apakah diajarkan oleh dosen atau mungkin dia tidak terlalu membaca, diajarkan sama dosen tapi tidak membaca, atau bagaimana. Itu dan itu semuanya yang ditanyakan dalam itu semua masuk seperti itu. Padahal kan enggak seperti itu. Kita harus mengubah dari yang kita dapatkan hasil wawancara, kita transkripnya, kemudian kita olah menjadi suatu struktur yang sesuai dengan kaidah penulisan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa ini, diketahui bahwa kewajiban perpajakannya tidak secara maksimal dilakukan dengan belum secara maksimal dilakukan. Dikarenakan atau karena gitu kan, karena selain mengurusi perpajakan, bendaharawan tersebut juga memiliki tugas-tugas kantor yang lain. Dan seperti itu dinarasikannya, tapi dengan tidak kemudian merubah dari konteks yang dia omongkan. Seperti itu. Mungkin gitu Mbak Felicia. Tapi kalau untuk transkripnya, sesuaikan dengan apa yang diomongin. Kalau misalnya, iya mestinya itu ditetepin dulu sama kantor pajak gitu. Ya udahlah, langsung dituliskan saja, ditetepin gitu oleh kantor pajak. Padahal kalau sesuai dengan kaidah penulisan bukan kantor pajak kan, kantor pelayanan pajak. Ini kantor pajak tahunya, ditetepin, bukan ditetapkan. Tapi tuliskan apa yang memang dia omongin gitu. Kalau untuk di transkripnya. Begitu ya Mbak Felicia ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi kalau transkrip malah jangan kamu rubah dulu, itu apa adanya saja. Makanya memang sebelum kamu memulai wawancara, ini kalau diizinkan untuk melakukan recording ya, pastikan kalau misalnya kamu menggunakan voice recorder, handphone, pastikan misalnya memorinya tidak full. Jangan sampai kamu dapat kesempatan mewawancara misalnya 1 jam, ternyata kapasitasnya cuma tersedia 20 menit gitu. Pak, boleh nunggu sebentar nggak Pak? Kenapa saya menghapusin dulu file saya nih? Ternyata kebanyakan nggak cukup. Nah itu kan that's a very silly situation gitu. Ya, oke, silakan Mbak. Kan repot juga gitu. Si narasumber harus nungguin kamu ngapusin file gara-gara buat merekam nggak bisa. Nah, mungkin Mbak, kayaknya nanti aja deh. Saya sudah ada agenda lain. Nah, kalau seperti itu kan kamu harus ada kerjaan tambahan, harus janjian lagi. Nanti misalnya kemudian narasumber udah nggak berkenan untuk diwawancara gitu. Bear in mind that kalau kamu melakukan mengadakan janji dengan si narasumber, mindset yang kamu harus pasang adalah kamu harus memasang narasumber itu orangnya sibuk, tidak punya waktu banyak. Sehingga ketika kamu diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai dia, gunakanlah waktu kamu itu semaksimal mungkin. Yang teknis-teknis jangan sampai lalai. Misalnya kalau kamu menggunakan recorder yang eksternal, yang kayak recording itu, pastikan pertama itu baterainya cukup, kapasitasnya cukup. Jangan sampai that's a very serious situation. Kalau kamu, Pak, mohon maaf Pak, baterainya habis nih, Bapak punya baterai spare nggak? Lah sudah mau wawancara malah minjem baterai, itu kan agak aneh kan, seperti itu. Gitu ya. Ada saya beberapa kali memang seperti itu sih, cuma karena saya orang yang easygoing ya udahlah. Pak, mohon maaf Pak, bisa diulang nggak Pak? Ini kayaknya handphone saya mati tadi. Ya. Malas padahal saya gitu. Alah, ngulang-ngulang lagi yang saya omongin gitu. Tapi itu yang harus kamu pahami gitu ya. Bear in your mind all ya. Kalau kamu melakukan wawancara, mindset kamu harus kamu tanamkan itu bahwa narasumber yang kamu
yang kamu ganggu waktunya itu dia orang sibuk. Jadi tidak punya selalu bisa kamu ganggu gitu. Jangan sampai ternyata pertanyaan kamu tuh belum seluruhnya gitu. Dalam artian nanti butuh waktu lagi untuk tanya-nanya. Cukup kan misalnya satu jam dia kasih waktunya, cukupkan bahwa 1 jam itu mengcover seluruh pertanyaan yang mau kamu tanyakan. Jangan apalagi direpotkan oleh kesalahan-kesalahan teknis tadi saya bilang harus ngapus-ngapus file dulu gara-gara kapasitas dari handphone kamu kurang atau baterainya lowbat gitu. Atau kamu misalnya kalau pakai Zoom nanti ternyata Zoom-nya itu mungkin kapasitas hard disk kamu Zoom nggak bisa merekod Zoom dengan baik dan sebagainya, nggak sampai 1 jam misalnya, cuma setengah jam ternyata udah habis ininya kalau kamu menggunakan handphone. Nah itu jangan sampai kejadian seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Enggak? Kalau ada yang mau bertanya? Sudah kebayang kira-kira kalau kalian melakukan wawancara kayak gitu ya. Nanti mungkin dosen-dosen pembimbing kalian akan juga memberikan wejangan, memberikan masukan-masukan gimana sih membuat wawancara yang baik, gitu. Menyiapkan pertanyaan yang baik, terus bagaimana tata cara atau tata keramanya lah kalau kalian melakukan wawancara. Kalau via Zoom, via telepon, kalau via Zoom sepertinya baiknya kalian buka video gitu ya, biar narasumber kalian tahu, oh ini loh ternyata Mbak Nuni, ini loh Mbak Rahma, Mbak Amel, Mas Fajar gitu. Dan ini saya kok diwawancari sama tulisan putih dan background hitam ya gitu. Jadi menebak-nebak nih, ini kok saya diwawancara sama bulan sama kapal ya. Seperti ini, siapa bulan sama kapalnya kan? Bangga bulan sama kapal. Nggak mau seperti itu makanya. Tapi kalau misalnya ternyata ketika dalam kamu wawancara terjadi mungkin gara-gara video itu kamu nge-lag, baru kamu bisa minta izin, mohon izin Bapak, sepertinya kita ada gangguan ini kalau saya membuka video, kalau boleh mungkin saya tutup video Pak ya biar bisa berlangsung. Tapi di pertama di intro kamu harus buka video. Itu yang saya tekankan ke bimbingan saya di waktu kemarin ya, tahun kemarin ya, kakak kelas kalian 1 tahun kan mereka harus menggunakan media online, nggak bisa mereka wawancara langsung. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya mereka bisa langsung. Ini kalian juga sepertinya kalau kalian wawancara, kalau misalnya nggak bisa langsung ya mau nggak mau harus menggunakan via seperti ini, apakah Zoom, apakah pakai Google Meet dan sebagainya. Yang baiknya, yang lebih sopannya adalah kalian harus membuka kamera kalian. Ya, membuka video, bukan membuka kamera, membuka video kalian ya. Oke, ada yang mau bertanya? Dengan saya berbicara dengan pohon pinus nih Mbak Alifa. Ada lagi cuma tulisan R si Mbak Ruth. Lagi apa nih kan? Nah kalau Mbak Lutfia masih mending nih kelihatan fotonya nih. Oh bisa membayangkan, oh ternyata yang mewawancara saya seperti ini Mbak Lutfia Sifah nih. Tapi yang lainnya kan nggak ada tuh foto-fotonya tuh. Ya, si Bangga malah adanya pesawat terbang. Oh apa dia pilot kali ya? Pesawat terbang dan bulan gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu deh. Ini kalian baca sendiri saja, prosedur thematic analysis, ada familiar, coding, theme, dan refining. Pada intinya adalah ketika setelah kita melakukan transcribing, kita kemudian bagaimana kita bisa mengenal data yang kita sudah peroleh tadi itu. Kalau misalnya tadi
sifatnya kalau tadi sumbernya dari wawancara, kita sudah tahu apa sih yang kita wawancara kemarin, intinya apa sih? Apakah kita minta opini, kita minta faktor-faktor penyebabnya menurut expert dan sebagainya. Terus kita melakukan coding nantinya. Pengkodean sehingga kita bisa mengclustering. Oh, ini dia pertanyaan terkait dengan preferensi pilihan sekolah misalnya. Ini pertanyaan alasan memilih sekolah. Terus ada lagi preferensi, pertanyaan mengenai misalnya apa ya? Misalnya pilihan pekerjaan setelah di sekolah, setelah selesai sekolah dan sebagainya. Itu kita melakukan coding. Kalau kita sudah, karena kalau nanti bentuknya wawancara yang open ended yang tadi saya bilang, yang dia unstructured, kita biarkan narasumber berbicara sendiri, kita hanya mengomentari sedikit-sedikit, jawabannya bisa beragam. Bentuknya bisa beragam, walaupun intinya sama. Seperti itu. Penyebutannya mungkin berbeda. Misalnya kayak apa namanya? Di sini saya contohkan aja deh. Misalnya di sini ada sweet. Sweet itu kan permen ya. Tapi mungkin ada lagi yang bilang bukan sweet. Ada yang bilangnya candy lah. Ada yang bilangnya gum dan sebagainya. Ada yang bilang cotton candy dan sebagainya. Itu kita, oh ini dia preferensi ternyata permen. Gitu ya. Itu makanya coding-coding itu dibutuhkan. Ya, kita berlanjut. Apa sih sebenarnya coding itu tadi? Coding itu pada intinya kita mengelompokkan hal-hal yang kita anggap mirip menjadi satu klaster tertentu. Dicontohkan seperti ini. Kalau misalnya kita punya 1000 lembar dokumen, kita opsinya adalah kita bisa mengelompokkan by date, chronologically, gitu. Jadi kronologis berdasarkan data. Jadi misalnya kita sudah atur, oke, data yang paling tua, data-data lama di laci paling bawah, laci keempat. Data-data selanjutnya, laci ketiga, kedua, dan terakhir ini adalah laci yang untuk data-data terbaru. Mungkin sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, masuk ke sini semua. Nah, kalau kita kaitkan misalnya tadi, saya lagi mengkaji masalah ini, energi baru dan terbarukan. Ketika saya lagi mau meretrieve atau mengambil data terkait dengan geothermal, panas bumi, saya tuh harus mengecek dari laci terbawah sampai laci keempat. Pertama, karena saya melaksanakan FGD, misalnya 3 bulan yang lalu, oh ada di sini 3 bulan yang lalu datanya. Terus 2 bulan yang lalu ada yang di sini. Terus ada lagi yang seminggu yang lalu saya baru ikut seminar masalah EBT, ada taruh di sini. Jadi harus membongkar semua. Kalau masalah misalnya energi air atau bayu misalnya angin, saya harus sama seperti itu, harus mulai ngecek dari yang keempat, ketiga, kedua sampai yang pertama. Nah berbeda kalau saya mengelompokkan berdasarkan tema. Yang laci keempat misalnya saya khusus buat energi geothermal. Jadi saya tidak, dan ini pokoknya yang ada geothermal mau dari kapan pun adanya di laci keempat. Nah ketika saya kemudian mau meretrieve informasi terkait dengan geothermal, saya cukup buka laci yang keempat. Bagaimana dengan yang panel surya? Oh, panel surya saya tempatin di nomor 2. Jadi cukup buka yang dari nomor 2 saja. Nah, seperti itu sebenarnya konsepnya coding. Di sini misalnya dicontohkan. Ada insurance, ada filenya apa tuh? To read, ada yang apa lagi nih? Nggak kelihatan ya. Ada yang to pay, ada yang to do. Ada yang ini insurance, ini banking dan sebagainya lah. Nggak kelihatan jelas ini apa namanya tulisannya. Tapi ketika ini bills nih, tagihan-tagihan.
Nah, ketika saya mau mengambil informasi terkait dengan asuransi apa saja sih yang saya punyai, ambillah dari sini. Tidak perlu saya nyari-nyari dari belakang, dari depan sini. Oh, insurance ada di sini. Coding. Kalau saya mau nyari masalah banking, ada di sini nih, hijau nih, banking. Cukup di sini, saya nggak perlu ngobrol pabrik yang di sini-sini, yang insurance, ada bills, ada to read, ada pending, to do, ada to pay, dan sebagainya. Seperti itu. Inilah fungsinya coding tadi. Lebih mempermudah pastinya. Mempermudah pengelompokan. Ya. Kalian baca sendiri nanti. Ini masalah coding dari dosen koordinator sudah memberikan, ada, silakan kalau mau lebih lanjut ada di YouTube ya. Bisa nanti kalian bisa nonton sendiri ya. Ada dua film di sini. Nah, misalnya tadi sudah dicontohkan seperti ini. Ada dua pertanyaan. Can you tell me about what you like to eat? Nah, ini dia berbicara masalah food preferences-nya dia. Food preferences-nya dia apa sih? Di sini kan ada banyak nih. Sweet, chocolate, apple, grapes, orange, pizza gitu ya. Oh, ini food preferences-nya dia yang ini. Terus yang pertanyaan berikutnya yang ditanyakan, kenapa nih? What do you like about those things? Apa sih? Kenapa kamu suka? Apa yang kamu sukai dari yang kamu sebutkan tadi itu? Oh, apel seperti ini, dia taste good and also healthy dan sebagainya. Terus kenapa sweetnya? Kenapa kamu suka dengan permen? I really like sweet and chocolate though. Nah, berarti oh, ternyata si orang ini suka sweet walaupun ada efeknya tertentu. Alasannya apa? Oh, misalnya contohnya ada gara-gara peer influence. Gara-gara teman saya awalnya memperkenalkan ini ke saya jadi suka nih. Dan sampai sekarang saya suka makanan ini. Ada lagi mungkin, itu emang yang dijual di sekolah yang itu, Bu, Pak, seperti itu. Itu ya. Kalian kemudian coding-coding dan coding ini di awal memang kita belum tahu nanti akhirnya seperti apa. Yang penting kalian tahu dulu deh dari ini apa sih yang diomongin sebenarnya. Oh, ini food preference. Kalau ini apa saja kata-kata kuncinya. Baru setelah itu kalau misalnya lebih dari satu pewawancaranya, narasumbernya bisa kemudian di clustering yang sudah lebih bagus. Jadi misalnya dia cerita dia suka, tapi kenapa nggak sukanya? Tapi nggak baik untuk kesehatan, gitu misalnya. Dia bagus kok, dia saya suka tapi nggak bagus untuk kesehatan dan sebagainya. Alasannya apa aja? Oh, gara-gara peer influence. Tadi dia mengenerate dari peer influence-nya, ada mengcopy dan sebagainya. Gitu ya. Terus kalau misalnya pertanyaannya ada, kalau ditanyakan dia masing-masing itemnya apa yang kamu suka? Kalau yang di sini misalnya pembicara pertama ini dia paling suka itu sama coklat sama permen. Tapi walaupun dia tahu nggak bagus loh kalau permen itu. Nah, itu yang kemudian dia ada di sini. Seperti itu kira-kira kalau coding ya. Ini kalau yang kita pelajari untuk yang sosial. Ini untuk dukungan program TA ya. Tax amnesty. Apa aja sih yang sebenarnya diomongin di situ. Ini kalian baca sendiri. Nanti setelah perkuliahan ini ya, saya mau jam saja ke bagaimana kita kemudian menyajikan hasil analisis. Ya. Ketika kemudian kita melakukan kutipan-kutipan langsung, tadi
bisa kita contrasting. Kenapa kemudian dia memilih coklat? Oh iya, alasan seperti ini. Nah, kalau dalam konteksnya narasumber yang kita misalnya tadi EBT ya. Narasumber yang pertama dia misalnya ketika kita tanyakan, menurut Bapak apakah Indonesia perlu beralih ke energi baru dan terbarukan atau EBT tadi? Nah, dia, oh ya harus, karena mungkin alasannya dia itu apa namanya, energi fosil itu kan tidak sustain, tidak renewable, suatu saat akan habis. Maka diprediksi katanya bla bla bla, misalnya berapa puluh tahun lagi, 75 tahun lagi akan habis seluruh minyak bumi yang ada di Indonesia dan di dunia, katanya sekitar 150 sampai 200 tahun lagi katanya habisnya. Habis itu selesai, kita nggak punya lagi minyak bumi. Batu bara juga nggak jauh-jauh amat bedanya. Jadi makanya dari sekarang kita udah harus memikirkan sebelum terlambat. Itu alasannya dia. Energi bayu, energi geotermal, energi air dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia kemudian bilang kita kemudian tidak bisa langsung mengembangkan energi EBT. Nah itu kan jadi mengkontras. Gimana sih? Tadi katanya harus dikembangkan, tapi kok dibantah sendiri? Kenapa? Ternyata ada kelemahannya energi baru dan terbarukan. Kenapa? Karena dia resources base. Dia tidak bisa dipindahkan tuh. Berbeda dengan energi fosil, batu bara tempat lain dikeruk bisa dipindahkan menjadi dipakai di tempat lain. Tapi kalau misalnya geotermal, panas bumi, ya adanya di situ doang. Nggak bisa kemudian geotermal adanya di Jawa Tengah, bikin pembangkit tenaga panas buminya ada di Sumatera. Gimana cara nyambungin? Oh pakai kabel Pak, ya nggak bisa. Seperti itu. Harus ya di lokasi itu. Atau misalnya di angin. Nggak bisa, itu ditaruh di yang misalnya di Bintaro Jaya, yang anginnya sepoi-sepoi gitu. Itu harus yang anginnya kencang untuk bisa menggerakkan baling-balingnya, untuk bisa menggerakkan turbin kan. Nggak bisa, dia bisa taruh di sana aja tuh, kan banyak lahan kosong di Bintaro Jaya, taruh di situ. Nggak bisa, atau oke, baling-balingnya taruh di sana. Habis itu kita tarik pembangkit sebelah sini, kejauhan. Itu dia mau kemudian mengkontraskan, walaupun kita dukung, tapi inilah minusnya. Seperti itu ya. Nah, narasumber yang lain mungkin berbicara yang lainnya lagi, dikontraskan lagi. Itu yang kemudian kita bisa sajikan dalam hasil analisis tadi. Seperti itu ya. Itu kalau bentuknya kontras. Tapi mungkin ada yang menghubung-hubungkan. Ada misalnya inline. Tidak jauh berbeda dengan narasumber A, narasumber B juga sepakat bahwa misalnya sudah saatnya Indonesia komitmen dengan apa yang sudah direncanakan dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN ya, bahwa dalam RUEN itu sudah ditetapkan bahwa dalam tahun 2035 kita harus ada mix energi, yaitu energi fosil berapa, energi dari EBT berapa, 30% misalnya. Dan sekarang kok sepertinya masih jalan di tempat nih pengembangan EBT, makanya harus didukung melalui ini sebagainya. Jadi dengan dihubung-hubungkan dari dua narasumber plus nanti kemudian dihubungkan dengan sesuai dengan tadi saya bilang Rencana Umum Energi Nasional 2014 saya lupa ruannya itu 2035 kalau nggak salah. Nah, seperti itu contohnya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan.
Izin bertanya, Pak. Silakan. Nomor berapa, Mas? 16. 16, silakan. Ya. Tentang wawancara tadi, Pak. Ketika misalkan narasumber itu menolak untuk adanya record. Nah, mungkin saya pandang salah satu masalah yang akan timbul adalah kita tidak bisa menangkap secara sempurna apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh narasumber tersebut selama wawancara. Apakah kalau misalkan kita dalam wawancara tersebut langsung yang sudah dijelaskan pada laporan penelitiannya, kita tidak perlu data-data yang lebih, cukup dengan langsung analisa dari wawancara tersebut. Oke. Triknya biasanya kalau dia tidak bersedia untuk direcord, biasa di penghujung wawancara biasanya kita kasih permintaan kita minta mohon maaf Pak atau Ibu kalau berkenan nanti, karena kan kita tidak ada recording nih Pak atau Ibu, sekiranya nanti berkenan saya nanti akan membuat catatan dari apa-apa yang sudah kita omongin saat ini. Mohon kalau boleh waktunya untuk bisa mereview. Khawatir saya salah menangkap apa yang Bapak omongkan. Nanti mohon bisa dikoreksi kalau memang saya salah menangkap dalam pertemuan kali ini gitu. Biasanya mau mereka, karena mereka juga nggak mau kalau kamu mengquote yang salah seperti itu. Jadi gitu sih. Memang jadinya kamu kalian tidak ada transkrip lagi. Tapi kalian kan catatannya itu nggak mungkin kalian tulis satu persatu. Menurut saya langsung ditulis. Bentar pelan Pak, saya lagi nyatat. Nggak mungkin seperti itu kan? Kamu hanya bisa mencatat inti-inti saja. Menurut saya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan membaik. Nah, kamu langsung ekonomi growth meningkat, langsung pakai tanda panah ke atas. Kenapa? Oh ya, ditandai dengan kemajuan atau perbaikan dari sektor-sektor pertanian. Oh, kamu langsung faktornya tani, perdagangan, dagang. Nggak mungkin kamu pertanian, perdagangan. Kelamaan itu. Bentar Pak, jangan cepet-cepet Pak ngomongnya pas saya lagi nulis. Salah kalau kamu seperti itu. Jadi intinya, nah itu sangat dimungkinkan kalau terjadi kesalahpahaman. Makanya biasanya kalau memang di bimbingan saya, kalau misalnya memang ada yang mau diwawancara itu tidak berkenan untuk di-recording, saya bilang seperti itu. Tolong nanti di akhir pembicaraan disampaikan seperti itu, Pak. Jika berkenan nanti saya akan membuat summary pertemuan kita kali ini. Mohon bisa Bapak review, khawatir kami kalau kami salah menangkap apa yang kita omongkan. Seperti itu, ya. Jadi kita juga oh ya, oke Mas, sudah siap. Ini kayaknya cocok yang kita omongkan. Kita udah ada pernyataan itu. Minimal kita sudah firm bahwa itu yang kita nggak salah tangkap. Itu Mas ya. Nggak masalah juga sebenarnya. Bukan suatu halangan kalau memang idealnya. Kalau kita pengen idealnya, oh dapat narasumbernya gampang diwawancara. Waktunya bisa tersedia kapanpun. Boleh direkam pula gitu dan sebagainya. Terus pertanyaan terjawab semua, itu ideal, sangat cocok. Tapi dalam in many cases it cannot happen gitu. Jadi ya kadang-kadang itu waktunya sempit si narasumbernya gitu. Kadang-kadang dia hanya bisa diwawancaranya mungkin pagi sebelum jam 9 atau setelah jam 4, ya kalian yang harus menyesuaikan. Jangan kalian masakan, Pak, boleh nggak Pak jam segini? Saya cuma punya waktu jam segini, Pak. Yang butuh siapa gitu? Yang butuh kan kamu gitu. Kamu yang harus menyesuaikan kemudian jadwalnya gitu. Kalau misal kamu benar-benar nggak bisa, berkenan Pak ada satu yang lainnya gitu. Kalau misalnya ini kamu propose, tapi bukan berarti si narasumber kamu yang
harus menyesuaikan jadwalnya ke kamu. Kamu yang harus menyesuaikan jadwalnya. Itulah memang kejar-kejaran itu. Saya ya bukan saya berasa sibuk ya, tapi beberapa kali pada saat ada yang wawancara, permintaan wawancara ke kami, ke kantor itu, biasanya mereka akan minta dulu waktu kapan Pak. Oh ya, saya biasanya kalau wawancara itu sebelumnya 9, kamu datang sini sebelum jam 8 ya, gitu. Jam setengah 8 sudah standby. Nanti pas ketika jam 8 saya kan harus siap-siap dulu biar bisa langsung seperti itu. Dan biasanya nggak masalah, mereka langsung. Karena tahu siapa sih yang butuh, gitu. Apakah yang butuh si saya yang memang butuh kepingin diwawancara kan nggak juga narasumber. Yang butuh data kan kalian yang harus kemudian menyesuaikan. Idealnya seperti itu. Kita mudah dapat waktunya, pertanyaannya dijawab semua oleh narasumber, terus juga mau direkam juga. Tapi kadang-kadang, maaf ya, nggak usah pakai rekaman deh, kalian tulis aja gitu lah. Kalau seperti itu, apakah kalian memaksakan harus direkam? Nggak Pak, nggak bisa Pak. Dari lembaga harus direkam. Ya udah, saya nggak mau, terus gimana? Kalau kemudian si narasumber nggak bersedia, kan kalian yang nggak jadi diwawancara kan gitu. Jadi tidak semua kondisi itu kadang-kadang ideal seperti yang kita inginkan. Kalaupun memang tidak seideal mungkin, ya tadi saya bilang, tadi misalnya tidak berkenan direkam, the best yang bisa kalian lakukan, kalian harus latihan steno. Kalian tulis dengan bagaimana kalian bisa menangkap kata kunci yang diomongin, terus kalian mengandalkan ingatan kalian untuk kemudian buru-buru langsung menulis kembali setelah wawancara tadi. Seperti itu. Kayaknya tadi ini. Tapi di penghujung wawancara biasanya sih saya sampaikan kalau untuk yang seperti itu ya. Tolong dimintakan. Biasa mereka nggak akan keberatan. Kalau boleh Bapak ya tentunya dengan ini ya, dengan kalimat yang kalian ngomongnya itu yang mungkin bisa sopan lah. Kalau boleh mungkin nanti mohon waktunya untuk bisa mereview Pak. Khawatir kami gitu. Justru untuk kebaikan si Bapak itu kita inginkan, bukan untuk saya. Tapi khawatir kami dengan keterbatasan ini kami salah mengutip Bapak itu. Kami salah menangkap maksud Bapak seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa, nanti silakan kirimkan aja. Biasa kan seperti itu. Ya. Nggak masalah sebenarnya ya. Oke, ada lagi? Yang lain? Bertanya, Pak. Silakan, Nathan. Saya masih agak bingung peletakan hasil wawancara ini dalam KTTA nanti. Apakah transkripnya ini tuh hanya ditaruh di bagian lampiran saja atau seperti contoh PPT tadi itu di bagian pembahasannya juga boleh ditaruh Pak hasil wawancara? Kalau yang buat kita di bagian akhir. Tadi saya bilang kalian kemudian memparaphrase hasil dari KTTA, hasil dari transkrip ke dalam KTTA. Tadi yang saya contohkan, yang itu kan pertanyaan Mbak Felicia tadi itu. Jangan yang hasil transkrip kamu ngomongnya dia non formal, kamu masukkan itu ke dalam KTTA. Itu hanya jadi lampiran Mas Nathan ya. Oh iya, baik Pak. Jadi ya narasumber akan ngomong mungkin dengan bahasa santai dia. Ya menurut saya bahkan kadang-kadang ada yang pakai ngomong lu gue gitu. Ya terserah narasumber ya. Terserah, atau mungkin kalau orang Jawa menurut panjenengan gitu atau menurut sampean, apakah itu masuk ke dalam KTTA? Ya enggak gitu kan. Misalnya mungkin di Jawa atau di Bali ada panggilan-panggilan tertentu atau di Sunda menurut Asep gimana? Apakah namanya Asep? Kamu ditanya menurut Asep gimana? Menurut Neng gimana? Nah, itu kan nggak bisa kamu kemudian langsung pindahkan itu menjadi laporan gitu. Itu jadi lampiran saja untuk transkripnya. Ya tahun kemarin baru saya ketemu ada seperti itu, saya ketawa sendiri. Waduh, ini laporan isinya transkrip semua ya. Tapi saya nggak expose, maksudnya nggak saya tekan ke teman-teman yang lainnya. Saya langsung private saja pakai email, Mbak ini tolong untuk penulisan ini sepertinya harus diparaphrase sesuai dengan kaidah penulisan yang baku. Nggak bisa kita yang dari transkrip itu langsung pindah kopas. Gampang memang langsung kopas-kopas aja dia. Gitu. Tapi nggak seperti itu kalau kita penulisan KTTA. Ya.
Kalau itu mau dijadikan suatu quote di awal bisa. Bahwa dari sini kemudian di summary, tapi bukan dia merupakan benar-benar hal yang itu menjadi pijakannya. Jadi harus diparaphrase menjadi sesuai dengan kaidah penulisan yang baku, gitu ya intinya. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan, Felix. Dalam melakukan coding terdapat pendekatan deduktif, induktif, dan campuran. Dari beberapa pendekatan itu, apakah terdapat perbedaan dari segi kualitas hasilnya, Pak? Misalnya karena dipengaruhi tingkat subjektivitas pelaku coding. Relatively nggak ada perbedaan. Dan lagi memang akan berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana kita ada data-data statistik. Penelitian kualitatif itu memang seringkali kita tidak bisa terhindar dari subjektivitas, gitu ya. Opini kita terkadang bisa tidak terkendala sama sekali. Tapi kalau ada data statistik, ada data kuantitatif, akan sedikit terkendali. Misalnya gini, kalau misalnya asumsi tidak ada data terkait dengan capaian realisasi insentif untuk PEN ya, untuk yang UMKM. Kita langsung bilang bahwa ya menurut kami pemerintah itu sudah sangat tepat memberikan fasilitas-fasilitas atau insentif-insentif karena sangat membantu masyarakat. Misalnya PPh ditanggung pemerintah untuk UMKM yang PP 23 dibebaskan, terus PPh pasal 21 DTP dan sebagainya. Itu sangat bagus karena sangat langsung tepat sasaran gitu. Oke. Self-claimnya seperti itu dan subjektif sekali. Tapi tanpa data kan? Nah, ketika kemudian ada data kuantitatif, kelihatan loh, ternyata realisasi kok rendah banget. Sampai Desember saja, kemarin saya cek, baru 60% total seluruh Indonesia. Sudah mau akhir tahun, nggak sampai 80% kami prediksi pemanfaatan itu, ya menurut kami nggak berhasil. What's wrong with it? Gitu. Ada apa sih kok menurut kita tepat, ini kok UMKM sudah diberikan fasilitas, kenapa banyak yang nggak mau pakai gitu. Ya mungkin ada yang salah dengan kebijakan itu. Tapi kalau kita nggak ada data statistiknya, kita bisa aja berandai-andai, kita bisa aja beropini gitu. Karena nggak ada data statistik kan, nggak ada yang bisa membuktikan. Tapi kalau ada data, oh enggak, menurut data ya mungkin kurang efektif dan sebagainya. Tapi memang kalau dari sisi kualitas, relatif nggak ada perbedaan. Subjektivitas biasanya akan selalu muncul kalau memang pure kualitatif ya, pure kualitatif tanpa ada pijakan kuantitatifnya. Tapi saya rasa kalau dari KTT kalian relatif semuanya ada data semua gitu, jadi campuran gitu. Misalnya pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara, apakah bendahara ini patuh atau tidak patuh? Buktinya dari mana? Oh, pelaporan SPT, itu kan berarti data kan, kuantitatifnya di situ. Tapi mungkin tidak diolah lebih lanjut dengan regresi menggunakan ekonometrika. Tapi itu sudah masuk ke dalam kuantitatif sebenarnya, statistik deskriptif namanya jatuhnya. Itu memang level yang paling basic dari kuantitatif. Tapi dengan adanya data tersebut, kita juga langsung bisa mengklaim bahwa oh dengan dia misalnya dari 12 bulan 10 bulan patuh, 2 bulan tidak patuh, ya udah kita anggap itu cukup patuh lah. Tapi kalau dari 12 bulan, 2 bulannya tepat waktu, 10 bulan yang tidak tepat waktu, ya kita bisa dengan sangat objektif bilang bahwa dia kurang patuh, kurang baik ya melakukan kewajiban perpajakannya. Kan cuma gitu doang sebenarnya. Tapi ada basic, walaupun itu ada opini pribadi, tapi bersandar pada ada data kuantitatif. Kalau tanpa ada data penyetoran, data pelaporan tadi, ya kita ngeliat-ngeliat doang. Kayaknya si ibu itu bendahara itu nggak pernah ke kantor pajak tuh, nggak pernah ke bank tuh, kayaknya nggak pernah bayar pajak tuh. Seperti itu mungkin.
Karena kita nggak dapat ininya. Kayaknya dia emang pemenuhan perpajakan nggak bagus itu. Nah itu agak mislead memang. Tapi itulah konsekuensi kalau kita menggunakan data kualitatif tanpa ada sandaran dan data kuantitatifnya. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sepertinya waktu kita sudah habis ya untuk pertemuan kali ini. Tapi mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup. Tidak ada ya. Biasa kalau sudah saya bilang habis, kalian sudah langsung WA tuh. Awas jangan ada yang nanya lagi. Gitu. Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, silakan PIC bisa mempersiapkan kelasnya kembali. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf harus digeser di hari Sabtu ya, karena memang saya tidak bisa kemarin di hari kerja. Semoga minggu besok kalian kelasnya hari apa sih? Hari Rabu ya? Kan kita ada libur tuh. Libur tuh hari apa tuh? Nggak terkena ya, alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu menggeser. Semoga pertemuan minggu depan sesuai dengan schedule ya. Jadi nggak perlu mengganti hari lain. Jadi saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.